Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. Kepala transfer Juni Kalavat sedang berupaya merekrut dua talenta Brazil lagi. Kepala pencari bakat Real Madrid Juni Kalavat telah mengembangkan reputasi hebat dalam menggali bakat-bakat dan membantu klub merekrut mereka. Kepala transfer memainkan peran penting dalam akuisisi Vinicius Jr. dan Rodrigo Goes di masa lalu dan baru-baru ini sangat penting dalam akuisisi Jude Bellingham dan Endrick. Kalavat ingin memperkuat tim untuk masa depan dan diketahui sedang fokus merekrut Alphonso Davies dari Bayern Munich. Namun bukan itu saja, Joaquin Vieira dari Sport melaporkan bahwa kepala pencari bakat Real Madrid Juni Kalavat sedang berupaya merekrut dua talenta lagi dari Brazil dalam waktu dekat. Laporan tersebut tidak menyebutkan nama pemain manapun, tetapi mengklaim bahwa Juni Kalavat memiliki dua operasi di Brazil dalam tahap lanjut dan dapat diselesaikan dalam beberapa bulan mendatang. Seperti disebutkan sebelumnya, Kalavat dipandang sebagai pencari bakat di Real Madrid dan mendapat kepercayaan penuh dari Presiden Florentino Perez. Hal itu terlihat ketika Los Blancos sepakat menggelontorkan dana besar untuk mendapatkan Endrick pada tahun lalu, meski harus menunggu hingga 2024 untuk bisa mendapatkannya. Real Madrid baru-baru ini dikaitkan dengan kepindahan Marcos Leonardo dari Santos FC dengan striker tersebut diperkirakan akan meninggalkan Brazil pada tahun 2024. Agen sang penyerang juga berada di Santiago Bernabeu baru-baru ini yang hanya menambah spekulasi lebih lanjut. Selain Leonardo, Real Madrid termasuk di antara klub yang memantau perkembangan wonderkid Palmeiras, Luis Guilherme. Manajer Real Madrid berpikir untuk beralih ke poros ganda. Jurnalis Edu Aguirre melaporkan melalui El Chiringuito TV bahwa manajer Real Madrid Carlo Ancelotti saat ini sedang mempertimbangkan untuk beralih ke poros ganda di lini tengah yang terdiri dari Toni Kroos dan Federico Valverde di tengah menghadapi cedera. Real Madrid akan tanpa Eduardo Camavinga dan Aurelien Tchouameni setidaknya hingga awal Januari 2024, yang berarti opsi di lini tengah sangat terbatas bagi pemain Italia itu. Akibatnya sang manajer akan menoleh ke arah tersangka yang biasa dan meskipun telah dilaporkan sebelumnya bahwa para pemain dari tim junior akan digunakan pada saat dibutuhkan, sang manajer tampaknya juga sedang menjajaki kemungkinan alternatif lain. Perlu dicatat bahwa dengan absennya Camavinga dan Tchouameni, Ancelotti mungkin akan sedikit mengubah pendekatannya. Ada spekulasi bahwa Luka Modric dan Toni Kroos akan mendapat menit bermain lebih banyak karena cedera, mengingat Real Madrid telah bermain dengan 4 gelandang sepanjang musim. Namun tampaknya Ancelotti berpikir untuk mengubah formasi menjadi 4-2-3-1 dengan Valverde dan Kroos membentuk poros ganda di lini tengah, sementara Bellingham akan bermain sebagai satu-satunya gelandang serang. Perpaduan antara keahlian berpengalaman dan antusiasme muda adalah sesuatu yang diharapkan Ancelotti akan memimpin tim saat ini. Real Madrid saat ini menghadapi tantangan untuk tidak terlalu memikirkan mereka yang cedera dan sambil menunggu mereka kembali, mereka harus memastikan adanya rencana. Permintaan Mbappe, dua faktor kunci yang dia minta dari Real Madrid dan PSG. Kylian Mbappe dari Paris Saint-Germain dapat mulai menandatangani prakontrak setelah kalender memasuki tahun 2024. Pemain berusia 24 tahun itu akan berstatus bebas transfer dan tidak ada keraguan bahwa ia akan memiliki tuntutan terhadap siapapun yang akan menandatangani kontrak dengannya. Meskipun ada tuntutan ekonomi yang dimiliki pemain Prancis itu, ada juga permintaan agar ia bersedia diajukan ke Real Madrid, PSG, atau klub manapun yang mencoba mengontraknya. Defensa Sentral melaporkan bahwa pemenang Piala Dunia FIFA 2018 mengajukan dua tuntutan yang tidak dapat dinegosiasikan kepada Real Madrid saat ia mempertimbangkan untuk pindah ke raksasa Spanyol. Permintaan pertama dan mungkin yang paling tidak bisa dari kedua permintaan tersebut berkaitan dengan tugas internasional. Mbappe mencari jaminan bisa aktif mewakili Perancis di Olimpiade 2024 yang digelar di Paris. Tidak seperti kompetisi sepak bola lainnya, partisipasi Olimpiade bergantung pada persetujuan klub pemain karena tidak termasuk dalam tanggal yang diakui FIFA. Mengapa permintaan ini? Ia mungkin tak ingin melewatkan kesempatan meraih medali emas di kampung halamannya. Permintaan kedua menyoroti keinginan Mbappe untuk melakukan proses pengambilan keputusan yang bijaksana dan tidak tergesa-gesa yang merupakan pendekatan yang lebih konvensional. Sang pemain menyarankan agar ia menunda penyelesaian kepindahannya ke Real Madrid hingga Maret atau April. Mbappe dikenal karena pendekatannya yang disengaja terhadap keputusan karir yang penting, akibatnya terburu-buru melakukan penandatanganan pada bulan Januari tidak sejalan dengan modus operandi pilihannya. Real Madrid kini mempertimbangkan untuk merekrut pemain berusia 27 tahun.
Real Madrid mengontrak Kepa Arrizabalaga dari Chelsea selama musim panas dan sepertinya mereka kini bisa mendatangkan salah satu mantan rekan satu timnya. Raksasa Spanyol itu akan tanpa Vinicius Junior untuk sementara waktu karena cedera dan tampaknya siap memasuki bursa transfer sebagai hasilnya. Menurut Sport, Real Madrid sedang mempertimbangkan untuk mendatangkan penyerang baru dengan status pinjaman setelah kehilangan Vinicius. Dan salah satu opsi yang menurut outlet tersebut sedang dipertimbangkan oleh tim La Liga adalah Timo Werner dari RB Leipzig. Chelsea dan mantan manajer mereka Thomas Tuchel mengizinkan Werner untuk bergabung kembali dengan Leipzig tahun lalu, tetapi dia sedang mengalami masa-masa sulit di klub saat ini. Musim ini, ia baru tampil 2 kali sebagai starter di Bundesliga. Segalanya tidak berjalan baik bagi Werner saat ini, sementara karirnya di Chelsea juga tidak memiliki banyak momen cemerlang. Werner tentu saja membantu The Blues memenangkan Liga Champions di musim pertamanya di klub, dan beberapa penampilannya di kompetisi tersebut cukup bagus. Pemain berusia 27 tahun itu justru berhasil mencetak 2 gol ke gawang Real Madrid. Namun Werner gagal tampil cemerlang di Premier League, hanya mencetak 4 gol di musim 2021-2022. Sejak kepergiannya, Chelsea telah mendatangkan banyak penyerang, termasuk seperti Raheem Sterling dan Nicholas Jackson. Jackson yang diyakini Chelsea memiliki masa depan cerah. Sitting sitting